2251, Determined to take risk KS. Pref next. Daftar isi. Settings. Xia Ruofei merenung sejenak, dan kemudian bertanya, apakah tidak ada jalan keluar lain kecuali susunan teleportasi yang mungkin ada di dalam gua? Jiwa sisa naga hitam berkata, menurut informasi Xiao, hanya ada satu-satunya jalan di sana. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa ada jalan-jalan tersembunyi yang tidak disadari Xiao. Xia Ruofei dengan cepat mengesampingkan kemungkinan ini, karena bahkan jika ada jalan keluar, jika dia bahkan tidak mengetahui sisa jiwa naga hitam, hampir tidak mungkin baginya untuk menemukannya. Xia Ruofei memikirkannya dan bertanya, apakah kamu mengerti apa yang terjadi di bawah jurang ini? Sebenarnya, gua yang menekan naga hitam itu bukan di dasar jurang, itu adalah lereng dengan kemiringan yang sangat curam. Pintu masuk gua dibuka di lereng, dan masih ada jurang yang gelap di bawahnya. Xia Ruofei berpikir, jika tidak ada cara lain yang lebih baik, dapatkah Anda mempertimbangkan untuk menjelajahi dasar jurang? Mendengar ini, jiwa sisa Heilong menunjukkan sedikit ketakutan, dan berkata, Tuan, ada turbulensi ruang angkasa yang mengerikan di bawah. Ketika si kecil pertama kali keluar, dia mencoba melihat ke bawah dan hampir jatuh ke bawah, menurut penilaian saya. Bahkan jika kultivator yang kuat jatuh, dia mungkin tidak dapat mundur sepenuhnya. Anda tidak boleh mencoba. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, turbulensi luar angkasa. Ya, dan itu adalah aliran turbulen yang sangat kacau dan sangat ganas. Sisa-sisa Heilong berkata, kecurigaan kecil, jurang ini tidak memiliki dasar sama sekali, atau mungkin batas dinding membran dari alam Kingping di bawah. Selain itu, dinding membran mungkin telah rusak sampai batas tertentu, atau mungkin telah rusak ketika Kaisar Kingping sementara jatuh ke dunia Kingping. Benarkah? Jika ini masalahnya, apakah mungkin untuk meninggalkan alam Kingping langsung dari dasar jurang? Xia Ruofei segera menangkap informasi kuncinya. Jika ada cara lain untuk meninggalkan Kingping Realm, maka tekanan Xia Ruofei akan jauh lebih sedikit. Dia sekarang harus mengawasi berlalunya waktu dan mencoba melakukan segala yang mungkin untuk keluar sebelum pintu masuk ke reruntuhan ditutup. Tuan, itu hanya tebakan saya sendiri. Heilong Remnan berkata dengan senyum masam, tentu saja, jika tebakannya akurat, secara teori dimungkinkan untuk meninggalkan alam Kingping melalui jurang ini. Namun, jalan ini sangat berbahaya, saya khawatir peluang suksesnya tipis. Xia Ruofei sedikit mengangguk. Secara alami, dia tidak akan memilih jalan ini dengan gegabah. Jiwa sisa naga hitam tidak akan berlebihan. Bahkan jika jalan ini ada, pada dasarnya sulit untuk berhasil keluar. Hanya ada alternatif seperti itu. Bagian itu, bahkan jika itu penuh dengan bahaya, tidak buruk. Sebagai upaya terakhir, selalu baik untuk memiliki satu opsi lagi. Tentu saja, masalah utama sekarang adalah untuk keluar dari jurang ini. Dasar jurang tidak perlu dipertimbangkan untuk saat ini, dan jiwa naga hitam yang tersisa tidak tahu jalan lain, sepertinya satu-satunya jalan keluar adalah di gua. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum masam. Tampaknya dia masih tidak bisa melarikan diri, dan dia masih harus pergi ke gua. Pada saat ini, Xia San, roh pedang yang mendengarkan, tiba-tiba berkata, Tuan muda, bawahan ini punya ide. Oh, bicaralah, kata Xia Ruofei. Pedang roh Xia San berkata, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan tentang sisa jiwa naga hitam. Kamu bertanya, kata Black Dragon Remnan buru-buru dengan menyanjung. Omong-omong, apa yang paling dia takuti sekarang bukanlah Xia Ruofei, tetapi roh pedang Xia San. Meskipun Xia Ruofei mengendalikan hidup dan matinya, dia juga sangat jelas dalam hatinya bahwa setelah dia dikendalikan oleh jejak jiwa, selama dia masih memiliki nilai, Xia Ruofei tidak mungkin membunuhnya, dan begitu gelombang hal ini berlalu, dia juga pasti akan melepaskannya. Xia Ruofei melihat nilai lebihnya dan menyelamatkan hidupnya. Bagaimanapun, dia adalah sisa jiwa yang terpisah dari roh primordial naga hitam. Jika tidak ada yang lain, pengetahuannya jauh lebih luas daripada biksu biasa, dan latar belakangnya cukup dalam, pasti berguna bagi Xia Ruofei untuk mempertahankan hidupnya. Dan kebencian antara Jianling Xiasan dan dia benar-benar dalam dan tak berujung. Dia telah sepenuhnya menekan Jianling Xiasan selama puluhan ribu tahun, dan dia melahap satu sama lain hampir sepanjang waktu. Bagaimana kebencian semacam ini bisa terungkap dalam beberapa kata?
Yang paling mengganggunya adalah bahwa meskipun Jianling Xiaoshan dan dia mengakui Xia Ruofei sebagai master sekarang, Jianling Xiaoshan mengambil inisiatif untuk mengenali Xia Ruofei, dan jelas bahwa Xia Ruofei menyukai Xiaoshan, tetapi untuk sisanya, jiwa naga hitam, hanya Xia Ruofei. Hanya karena nilai guna sementara, dia ditinggalkan sendirian. Jika Anda benar-benar harus memilih salah satu dari keduanya, jelas di pihak mana Xia Ruofei akan berdiri. Pada saat ini, sisa naga hitam tidak akan berani menyinggung Xiaoshan, roh pedang, dia harus menemukan cara untuk meringankan hubungan antara keduanya, sehingga dia bisa hidup lebih lama. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, jawab pertanyaan Xiaoshan dengan hatimu, dan jangan biarkan penipuan apapun. Xia Ruofei masih khawatir bahwa jiwa naga hitam yang tersisa tidak jujur, jadi dia secara pribadi memberi perintah lain, sehingga jiwa naga hitam yang tersisa tidak akan berani berbohong kepada Xiaoshan. Ya, Tuan, sisa naga hitam berkata dengan cepat. Pedang roh Xiaoshan mendengus ringan dan bertanya, kamu baru saja berada di luar, dan sebelum kamu berbohong kepada Tuan Muda untuk membawamu ke gua ini, apakah kamu memiliki komunikasi dengan Dewa Heilong? Apakah dia tahu tujuanmu? Apakah dia tahu tentang Anda? Apakah Anda akan membunuh putranya dan menguasai senjata ajaib itu? Sisa naga hitam tersenyum kecut dan berkata, dibutuhkan banyak uang untuk kekuatan spiritual dewa untuk mengungkapkan segel. Komunikasi antara Xiao dan dewa tidak begitu rinci, tetapi Xiao memberitahu dewa bahwa Xiao akan masuk harta magis di dalam gua. Di dalam, tunggu kesempatan tergantung situasinya, dan bunuh tuannya jika ada kesempatan. Dengan kata lain, apa yang kamu berikan bukanlah jawaban yang pasti. Roh pedang Xiaoshan bertanya dengan dingin. Ya, dewa hanya melihat hasilnya, dan tidak terlalu peduli dengan prosesnya. Selama si kecil bisa membawa harta ajaib ini ke dalam gua, dia tidak peduli apakah itu dengan cara membujuk atau langsung mengendalikan harta magis. Kata sisa Heilong. Pedang roh Xiaoshan kemudian bertanya, bagaimana situasi di dalam gua? Bagaimana Anda bekerja sama dengan Dewa Naga Hitam ketika Anda memasuki gua dengan harta ajaib ini? Sisa jiwa naga hitam berpikir sejenak dan berkata, gua ini sebenarnya hanya satu lorong. Ada 8 lorong yang serupa. Faktanya, 9 lorong ini digali untuk memungkinkan rantai melewatinya. Ketika Xia Ruofei mendengar ini, dia mau tidak mau menginterupsi sisa jiwa naga hitam dan bertanya, artinya, total ada 9 rantai raksasa seperti itu. Ya, Tuan, sisa naga hitam berkata dengan cepat dan hormat, 9 rantai raksasa sesuai dengan 9 gua seperti itu. Setelah rantai melewati gua, mereka semua berkumpul di satu tempat. 9 rantai raksasa ini sebenarnya adalah bagian penting dari segel. Mereka mengunci Dewa Naga Hitam di bawah tanah. Ujung dari 9 gua semuanya mengarah ke tempat yang sama, dan ada gua besar jauh di dalam tanah, tempat Dewa Naga Hitam disegel. Baiklah, silakan, kata Xia Ruofei ringan. Bahkan, dia sangat terkejut, karena dia telah melihat rantai raksasa dengan matanya sendiri, dan dia datang jauh-jauh dari rantai itu. Rantai yang begitu besar digunakan 9 sekaligus, hanya untuk mengunci naga hitam, naga hitam. Seberapa besar seharusnya tubuh itu? Ya, sisa naga hitam melanjutkan, sebuah gua sebenarnya adalah area terluar dari segel, dan gua besar di ujung gua adalah area inti dari segel. Saat itu, para penjaga Kaisar Qingping ditempatkan di gua secara bergantian. Di antara, tunggu, roh pedang Xiaoshan menyela kata-kata dari jiwa sisa naga hitam dan bertanya, apakah setiap gua memiliki stasiun? Aku tidak yakin tentang anak ini. Tapi demi keamanan segel, kupikir seharusnya seperti ini. Sisa naga hitam berkata, anak itu melarikan diri dari gua ini saat itu, jadi aku bisa yakin situasi di sini. Pasti ada biksu Qingpingji yang ditempatkan di sini, dan ada formasi teleportasi. Pedang roh Xiaoshan terdiam sejenak, lalu berkata, kamu terus berkata, jika rencanamu berhasil, setelah mengendalikan senjata ajaib gua, bagaimana kamu akan bekerja sama dengan Dewa Naga Hitam? Sisa naga hitam berkata, saya hanya perlu bertanggung jawab untuk membawa harta ajaib gua ke ujung gua, di mana segel adalah yang paling kritis. Pada saat yang sama, segel di ujung gua adalah melonggar karena getaran, jadi dewa ini berpikir bahwa ini seharusnya segel yang lemah. Intinya, dia telah mencoba untuk membuka segel dari sisi ini selama bertahun-tahun. Setelah harta ajaib gua dibawa ke ujung gua, nafas Kaisar Qingping yang tersisa dapat memainkan peran. Seberapa besar efeknya tidak sepenuhnya yakin,
tetapi Dewa saya pikir situasi terbaik adalah dapat secara langsung memecahkan poin-poin kunci dari beberapa segel, sehingga ia dapat memecahkan segel dalam satu gerakan. Ada juga kemungkinan bahwa nafas Kaisar Kingping akan menyebabkan gangguan sebagian pada segel. Lagi pula, segel dulu banyak itu diatur bersama oleh Kaisar, sehingga Dewa juga dapat menyerang titik lemah segel dalam kekacauan, dan ada juga harapan untuk memecahkan segel. Bagaimanapun, itu lebih baik daripada penggilingannya sendiri tanpa bantuan apapun. Petik 2. Xia Ruofei tiba-tiba bertanya, bukankah masih ada 9 rantai raksasa untuk mengunci Dewa Naga Hitam? Bahkan jika dia memecahkan segelnya, akan sulit untuk keluar dari masalah, kan? Sisa Naga Hitam berkata dengan cepat, Tuan, alasan mengapa rantai dapat mengunci dewa juga karena segelnya bekerja. Fungsi dari rantai itu sendiri adalah untuk terus menekan kekuatan dewa di bawah restu segel, jadi begitu segelnya rusak, dewa itu akan dihancurkan. Sangat mudah untuk menangani rantai itu sendiri. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, dimengerti. Xia San, silakan dan tanyakan. Oke nak, kata roh pedang Xia San dengan hormat, tetapi ketika dia bertanya tentang sisa jiwa naga hitam, suaranya menjadi dingin lagi. Ceritakan tentang situasi di gua, setelah masuk melalui gua, teruskan saja, di dalam, bisakah kita pergi ke ujung? Apakah ada pertigaan di jalan? Apakah ada formasi di dalam gua? Di mana tempat para pembudidaya dan lokasi susunan teleportasi? Dari pintu masuk gua hingga ujung gua, Anda akan melewati tempat pembudidaya dan teleportasi Arai. Pedang Roh Xia San mengajukan serangkaian pertanyaan. Faktanya, setiap pertanyaan tepat sasaran, dan itu juga terkait erat dengan tindakan melarikan diri ini. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk diam-diam ketika dia mendengar kata-kata itu. Sisa jiwa naga hitam berpikir sejenak, dan kemudian berkata, ada beberapa pertigaan di dalam gua, tetapi tidak banyak. Jalan menuju ujung gua hanya perlu lurus ke depan. Tampaknya tidak ada formasi dalam kesan kecil saya. Diperkirakan pada saat itu, gua itu sebagian besar adalah jangkauan kegiatan pembudidaya itu sendiri, dan lebih tidak nyaman untuk mengatur formasi. Jika dewa melarikan diri, formasi umum tidak akan berpengaruh padanya sama sekali, jadi tidak ada formasi sama sekali, tapi gua itu sepertinya ada beberapa formasi pelindung di dekat ujungnya, tapi yang kecil seharusnya lebih mudah untuk dipecahkan. Sisa naga hitam berhenti sejenak, seolah-olah dia sedang memikirkan apa yang belum dijawab oleh roh pedang Xia San. Dia melanjutkan, stasiun biksu berada di salah satu jalan bercabang. Jika kamu pergi ke ujung gua, kamu tidak perlu melalui stasiun dan susunan teleportasi, tetapi lokasi stasiun pembudidaya tidak terlalu dalam. Jika kita berada di dekat pertigaan dan berbelok secara tak terduga, harus ada kesempatan untuk melarikan diri melalui susunan teleportasi sebelum dewa bereaksi. Pedang Roh Xia San melanjutkan, setelah beberapa saat, Anda dapat menggambar peta gua, dan setiap persimpangan jalan harus ditandai dengan jelas, terutama lokasi stasiun biksu. Jika ada formasi, itu harus ditandai dengan jelas. Tidak masalah, kata sisa naga hitam tanpa ragu-ragu. Kamu memperkenalkan situasi Dewa Naga Hitam, semakin detail semakin baik. Roh pedang Xia San berkata, terutama katakan padaku apa kebiasaan dan kelemahannya. Xia Ruofei mendengarkan untuk waktu yang lama, dan menebak apa yang dipikirkan roh pedang Xia San. Dia berkata, Xia San, ini terlalu berbahaya. Mari kita pikirkan cara lain. Roh pedang Xia San berkata, Tuan Muda, tidak ada yang dapat Anda lakukan sekarang. Anda tidak boleh keluar dan mengambil risiko sendiri, jika tidak, kemungkinan besar Anda akan dibunuh oleh Dewa Heilong, bahkan jika dia tidak membunuh Anda, selama Anda menghentikan Anda, kami akan melemparkan tikus. Selain itu, sisa naga hitam tidak bisa keluar, bahkan kekuatan spiritualnya harus terbatas pada senjata ajaib gua ini, dan tidak boleh mengungkapkan sedikit pun. Bawahan mengendalikan pedang berat dan pergi dengan senjata ajaib gua. Bersama-sama, masih ada harapan untuk dapat membingungkan Dewa Naga Hitam. Petik 2. Xia Ruofei menunjukkan sedikit keraguan. Roh pedang Xia San bertanya secara rinci, tentu saja dia memutuskan untuk membiarkannya keluar untuk menghadapi bahaya, tetapi Xia Ruofei juga tahu bahwa faktor risiko masalah ini sangat tinggi, bagaimana dia bisa tenang. Xia Ruofei berkata, Xia San, kamu terluka parah, dan kamu sangat enggan mengendalikan pedang yang berat. Terlalu berbahaya untuk keluar. Xia San berkata, Tuan Muda, dengan bantuan Soul Jade Essence, bawahan akan menyerap setengah hari,
dan seharusnya tidak ada masalah dalam mengendalikan Epi dalam waktu singkat. Tapi Dewa Naga Hitam tidak bodoh. Ketika dia melihat Epi muncul, dia pasti akan melakukan kontak mental. Begitu dia mengetahui bahwa kamu telah mendapatkan kembali kendali atas Epi, tetapi jiwa naga hitam yang tersisa menghilang, dia akan segera menyadari masalahnya. Kamu tidak punya tempat untuk melarikan diri. Xia Ruofei berkata dengan sungguh-sungguh. Jiwa naga hitam yang tersisa di samping mendengarkan diskusi antara tuan dan pelayan Xia Ruofei, dan bahkan tidak berani menyela, jadi dia mendengarkan dengan patuh. Omong-omong, alasan mengapa situasi Xia Ruofei saat ini sangat sulit adalah karena jiwa naga hitam yang tersisa. Jika dia tidak banyak berkomunikasi dengan Dewa Naga Hitam pada saat itu, segalanya tidak akan menjadi begitu rumit sekarang, dan peluang Xia Ruofei untuk lulus ujian mungkin lebih besar. Meskipun dikatakan bahwa jiwa sisa naga hitam dan Xia Ruofei bermusuhan pada waktu itu, masuk akal baginya. Untuk melakukan apa saja, tetapi bagaimanapun juga, status kedua belah pihak tidak sama sekarang, dan hidupnya dikendalikan oleh Xia Ruofei. Kapan saja pengaruh jiwa sisa naga hitam ini sekarang terjalin dengan rasa bersalah dan ketakutan, bersembunyi di samping dan berani berbicara. Pedang Roh Siasan berkata, Tuan Muda, pertanyaan ini baru saja dipertimbangkan oleh bawahan ini. Bawahan dan sisa naga hitam ini telah terjerat dalam Epi selama puluhan ribu tahun, dan bawahannya dapat dikatakan sangat akrab dengan aura spiritualnya. Ya, jadi jika Anda mensimulasikan aura mentalnya sedikit, seharusnya tidak terlalu rentan terhadap kesalahan. Kekuatan naga hitam itu sangat kuat, dan jiwa yang tersisa itu sendiri terpisah dari roh primordialnya. Kamu bisa menipunya dengan meniru nafas. Xia Ruofei berkata dengan cemberut, saya pikir itu masih terlalu berisiko. Sekarang kita tidak punya hal lain untuk dilakukan. Roh Pedang Siasan berkata, semakin lama kamu menghabiskan waktu di sini, semakin berbahaya, kesabaran Dewa Naga Hitam terbatas, dan jika waktunya berlarut-larut, dia akan lebih mungkin untuk bangun. Diragukan, meskipun lokasi harta karun ajaib Dongtian sekarang berada di luar gua, kami tidak dapat menjamin apakah kekuatan spiritual Dewa Naga Hitam dapat meluas ke sisi ini. Jika dia langsung menelannya, harta karun ajaib Dongtian, maka kita benar-benar tidak punya kesempatan. Pada saat ini, jiwa naga hitam yang tersisa akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Bahkan jika kekuatan spiritual dewa ini dapat menyebar ke posisi harta ajaib di dalam gua, itu harus menjadi akhir dari tembakan, dan kebanyakan dari mereka tidak dapat menimbulkan ancaman bagi kita, dan dewa telah secara khusus menginstruksikan sebelumnya bahwa Anda harus mengendalikan senjata ajaib ini dengan nafas Kaisar Kingping sebanyak mungkin. Diperkirakan ini sangat penting untuk memecahkan segel, sehingga si kecil memasuki harta ajaib gua. Ketika situasinya tidak jelas, dewa tidak mengganggu, saya tidak boleh bertindak gegabah. Petik 2. Pedang Roh Siasan dengan dingin mendengus, meski begitu, itu tidak bisa diseret selamanya. Seperti yang saya katakan tadi, kesabaran Dewa Heilong pasti ada batasnya. Pada saat yang sama, semakin lama penundaan, semakin dia curiga menjadi. Berbicara tentang ini, Roh Pedang Siasan berkata kepada Xia Ruofei lagi, Tuan Muda, Anda masih harus membuat keputusan yang menentukan. Xia Ruofei berkata dengan tenang, Siasan, saya mengerti apa yang Anda katakan, dan saya bukan orang yang ragu-ragu. Tetapi Anda harus ingat bahwa semakin banyak hal yang mendesak, semakin sedikit kita dapat cemas, jika tidak kita pasti akan membuat kesalahan dalam terburu-buru. Apa yang baru saja Anda usulkan rencananya, menurut saya, masih memiliki banyak celah. Begitu ada celah setelah memasuki gua, tidak ada kesempatan untuk perbaikan. Hasil terbaik adalah terjebak dalam harta ajaib ini. Ini jelas bukan masalahnya. Apa yang kita inginkan? Nah, kita tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik. Jianling Siasan juga sedikit cemas, pokoknya, kamu tidak boleh keluar dan mengambil risiko. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, saya tahu, jika saya keluar, Dewa Naga Hitam akan segera curiga, jadi mari kita bahas bagaimana menerapkannya berdasarkan rencana yang Anda usulkan. Persiapannya harus cukup, kalau tidak saya lebih suka hanya di sini. Jangan khawatir, sekarang ada perbedaan 30 kali lipat dalam aliran waktu antara kita dan dunia luar, jadi dunia luar belum berlalu untuk waktu yang lama, dan kita masih punya banyak waktu. Pertama dari semuanya, pertanyaan pertama, Anda baru saja mengatakan untuk mensimulasikan naga hitam, bagaimana Anda mensimulasikan aura?
spiritual dari jiwa yang tersisa. Pedang roh Xia San kehilangan kata-kata, dia berkata, hanya, coba saja ubah napasmu, dan bergerak lebih dekat ke napas jiwa sisa naga hitam. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata itu. Begitu dia mendengarnya, dia tahu bahwa Xia San, roh pedang, mungkin tidak tahu bagaimana mensimulasikan energi spiritual orang lain, jadi bahkan jika Xia San memiliki pemahaman yang baik tentang sisa jiwa naga hitam, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dimungkinkan untuk berpura-pura mirip dalam penampilan tetapi tidak dalam roh, dan pada dasarnya tidak mungkin untuk bersembunyi dari Dewa Heilong. Xia Ruofei berkata, kalau begitu kamu bisa mensimulasikanku terlebih dahulu. Bahkan jika aku dapat dengan mudah membedakannya, kurasa tidak perlu menyembunyikan Dewa Naga Hitam. Ini, oke, roh pedang Xia San ragu-ragu dan berkata. Kemudian, Xia Ruofei merasa bahwa nafas epi pada Sol Jade mulai berubah perlahan. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei merasa bahwa nafas epi menjadi agak mirip dengan sisa Sol Naga Hitam, tetapi sebenarnya Xia Ruofei hanya perlu menyelidiki dengan hati-hati, dan dia dapat dengan jelas melihat perbedaan antara kedua belah pihak, dan rasanya seperti harimau tidak bisa menjadi anti-anjing. Cukup, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Xia San, simulasi aura mental memiliki keterampilan rahasia yang sesuai. Semakin tinggi tingkat keterampilan rahasia, semakin realistis simulasinya. Simulasi Anda hanya dapat dianggap sebagai yang paling dasar, tingkat, itu benar-benar tidak mungkin. Menyembunyikan mata Dewa Naga Hitam. Tidak mungkin, kata Jianling Xia San dengan sedikit frustrasi. Dia memang telah bekerja sangat keras, tetapi keterampilan rahasia adalah kristalisasi dari kebijaksanaan para pendahulunya. Dia hanya roh pedang, dan dia memiliki sangat sedikit kesempatan untuk menghubungi keterampilan rahasia biksu manusia. Dia dapat mensimulasikannya sejauh itu. Bahkan, itu sangat tidak mudah, jika dia tidak terjerat dengan sisa jiwa naga hitam selama puluhan ribu tahun, dan seluruh prosesnya adalah Anda memiliki saya dan saya memiliki Anda, dia bahkan tidak akan bisa melakukannya. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, saya kebetulan mengetahui satu atau dua jenis keterampilan rahasia kekuatan spiritual simulasi napas, dan saya dapat mengajari Anda secara langsung. Keterampilan rahasia ini sebenarnya hanya semacam keterampilan penerapan kekuatan spiritual. Dapat dikatakan agar peserta tidak sulit untuk mempelajarinya. Masih cukup mudah. Bagus sekali. Tuan muda, ajari aku keterampilan rahasiamu sekarang. Roh pedang Xia San berkata dengan penuh semangat, jika bawahanku dapat dengan sempurna mensimulasikan nafas dari jiwa sisa naga hitam, maka kita masih memiliki peluang bagus untuk melarikan diri. Jangan khawatir, mari selesaikan setiap masalah. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. Dia memang sudah benar-benar tenang sekarang. Meskipun situasinya masih rumit, di ruang spiritual ini, semuanya telah dikendalikan olehnya, dan dengan bantuan Xia San dan jiwa sisa naga hitam, Xia San secara alami setia kepadanya. Dulaman, dan jiwa naga hitam yang tersisa, selama dia tidak diizinkan untuk menghubungi dunia luar, sama sekali tidak ada masalah dengan kesetiaannya kepada Xia Ruofei setidaknya selama periode waktu ini. Xia Ruofei juga mulai serius memikirkan proposal pedang roh Xia San. Meskipun secara emosional, dia tidak ingin Xia San mengambil risiko, tetapi alasannya mengatakan kepadanya bahwa ini adalah satu-satunya cara saat ini, jika cara ini tidak diadopsi, hasilnya mungkin lebih buruk. Karena tidak ada cara lain, kami hanya dapat terus meningkatkan rencana berdasarkan proposal Xia San untuk mengurangi bahaya sebanyak mungkin. Mensimulasikan aura spiritual dari sisa jiwa naga hitam adalah prasyarat yang diperlukan, tetapi Xia Ruofei berpikir itu seharusnya bukan masalah besar. Ada rincian lebih lanjut yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan tindakan. Xia Ruofei mulai berdiskusi dengan roh pedang Xia San satu persatu, dan yang paling dia lakukan adalah mengajukan berbagai pertanyaan tentang sisa jiwa naga hitam. Masalah-masalah ini secara alami terkait dengan Dewa Naga Hitam, termasuk beberapa kebiasaan dan hobi Dewa Naga Hitam, serta isi komunikasi antara jiwa yang tersisa dan dewa dari awal hingga akhir, dipahami dengan jelas, tidak mudah untuk berurusan dengan Dewa Naga Hitam, waktunya pamer. Jiwa sisa Heilong sekarang adalah pelayan Xia Ruofei yang paling setia, jadi tentu saja dia tahu apa yang harus dia katakan. Bahkan jika dia tahu betul bahwa hal-hal yang dia katakan mungkin akan merugikan Dewa Heilong, tetapi di bawah pengaruh jiwa, jejak, Master Xia Ruofei selalu menjadi prioritas pertama, dia tidak akan ragu sama sekali. Kemudian,
Xia Ruofei meminta Heilong Remnant Soul Bar untuk memperkenalkan situasi di gua secara rinci, dan kemudian menggambar peta topografi gua. Sisa naga hitam hanya melewati gua ini ketika lolos dari segel, jadi tidak mungkin untuk sepenuhnya memahami situasi gua, tapi setidaknya dia memberikan semua informasi yang dia tahu tanpa syarat. Yang paling penting adalah bahwa jiwa naga hitam yang tersisa secara akurat menandai lokasi pintu keluar di ujung gua, serta lokasi stasiun pembudidaya Kingping dan susunan teleportasi. Kemudian Xia Ruofei mulai membiarkan jiwa sisa naga hitam memperkenalkan situasi susunan teleportasi. Sisa naga hitam memiliki ide untuk melarikan diri langsung dari susunan teleportasi saat itu, jadi dia benar-benar melakukan sedikit riset tentang susunan teleportasi ini saat itu. Sisa naga hitam juga menggambarkan situasi susunan teleportasi satu persatu, dan kemudian memberitahu Xia Ruofei dan roh pedang Xia San tentang metode dan bahan yang diperlukan untuk mengaktifkan susunan teleportasi yang telah dia hitung saat itu. Menurut deskripsi jiwa sisa naga hitam, susunan teleportasi di dalam gua memang relatif kecil. Secara teori, itu hanya mendukung teleportasi jarak pendek, dan cara mengaktifkan susunannya tidak terlalu rumit. Xia Ruofei bahkan bisa langsung di ruang peta spiritual. Gunakan kekuatan mental untuk mengontrol arah untuk mengaktifkan. Dalam hal bahan yang dibutuhkan, penggunaan terbaik adalah kristal roh. Jika tidak ada kristal roh, spar energi konsentrasi tinggi lainnya hampir tidak dapat diganti. Mengaktifkan susunan teleportasi itu membutuhkan 3 kristal roh. Xia Ruofei secara alami memilih untuk menggunakan Ling Yanjing, yang merupakan masalah utama untuk keselamatannya sendiri, dan Xia Ruofei secara alami tidak akan menghematnya. Baik Xia Ruofei dan Jianling Xia San dengan kuat mengingat informasi yang diberikan oleh jiwa sisa naga hitam di dalam hati mereka. Kemudian Xia Ruofei secara langsung dan pribadi mengirimkan suaranya ke Xia San, roh pedang, dan mengajarinya teknik rahasia untuk mensimulasikan nafas kekuatan spiritual. Awalnya, Xia Ruofei masih sedikit khawatir tentang apakah Xia San, sebagai roh pedang, dapat menggunakan keterampilan rahasia kekuatan spiritual manusia. Sebenarnya, dia memang sedikit terlalu khawatir. Sebenarnya, apakah itu roh pedang atau roh pedang, jiwa sisa naga hitam, roh primordial biksu manusia peninggalan, pada dasarnya mereka semua sama, dan bahkan dapat dikatakan bahwa mereka semua adalah tubuh energi murni. Oleh karena itu, keterampilan rahasia kekuatan spiritual manusia pada dasarnya adalah universal untuk semua ras yang mengolah kekuatan spiritual. Ini tidak seperti beberapa metode kultivasi yang terkait dengan struktur fisiologis tubuh manusia, pada dasarnya tidak mungkin bagi biksu dari ras alien atau semua jenis monster, dan sejenisnya mengembangkan keterampilan manusia. Tentu saja, hampir tidak mungkin bagi manusia untuk berlatih latihan mereka. Sword Spirit Xia San membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk menguasai teknik rahasia simulasi nafas. Kemudian dia mulai berlatih terus-menerus, dan tujuan latihannya secara alami adalah untuk mensimulasikan aura spiritual dari sisa jiwa naga hitam. Xia San menggunakan teknik rahasia kekuatan spiritual lagi dan lagi, kemahirannya meningkat dengan cepat, dan dengan demikian, napas yang dia simulasikan semakin dekat dengan napas sisa jiwa naga hitam. Dia membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk mensimulasikan aura spiritual dari sisa jiwa naga hitam yang hampir palsu. Xia Ruofei memejamkan matanya dan merasakannya. Jika dia tidak tahu sebelumnya bahwa napas itu disimulasikan oleh roh pedang Xia San, dia mungkin bahkan tidak akan bisa membedakan antara napas yang disimulasikan oleh Xia San dan napas para dewa. Jiwa sisa naga hitam itu sendiri. Jelas, hasil belajar Sword Spirit Xia San sangat memuaskan. Selanjutnya, Xia Ruofei langsung mengambil bendera susunan waktu dan mengatur susunan waktu dengan efek yang ditumpangkan di sekitar esensi giok jiwa, sehingga Xia San, roh pedang, memiliki cukup waktu untuk menyerap esensi giok jiwa dan menghangatkan jiwa. Awalnya, Xia San berencana untuk menyerapnya untuk waktu yang lama, berhenti ketika dia hampir tidak bisa mengendalikan Epi, dan bergegas untuk keluar. Sekarang dia memiliki bonus formasi yang diatur oleh bendera arai waktu. Dia tidak perlu terlalu mengkhawatirkanku, dia bisa tinggal di formasi selama beberapa hari dan menyerap esensi giok jiwa. Hanya ketika Xia San pulih dengan baik, rencana mereka akan berhasil. Xia San, roh pedang, menyerap nafas esensi giok jiwa di Epi tanpa gangguan, dan Xia Ruofei tidak menganggur. Dia mengambil sisa naga hitam dan bertanya tentang jurang maut, segel, dan dewa naga hitam. Sisa jiwa naga hitam juga tahu segalanya.
Xia Ruofei ingin tahu apa yang ingin diketahui Xia Ruofei, tetapi semua yang dia pahami akan diungkapkan kepada Xia Ruofei dengan sangat rinci. Bahkan jika dia tidak mengerti, dia akan membuat penilaian dan tebakan berdasarkan pengalamannya sendiri untuk referensi Xia Ruofei. Roh pedang Xiasan diam-diam menyerap napas esensi giok jiwa, dan Xia Ruofei diam-diam berkomunikasi dengan jiwa sisa naga hitam. Komunikasi antara keduanya adalah transmisi kekuatan spiritual. Tampaknya sangat sunyi, tetapi semua orang tahu bahwa ini hanya ketenangan sebelum badai. Jika Anda benar-benar memasuki gua, Anda akan langsung gugup. Pedang roh Xiasan menyerap beberapa hari dalam formasi yang diatur oleh Time Arai. Meskipun masih ada jalan panjang sebelum keadaan pulih sepenuhnya, dia hampir menjadi orang yang berbeda dibandingkan dengan yang barusan. Keadaan ini tentu saja sangat membantu untuk memanipulasi Epi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sekarang kendali Xiasan atas Epi telah meningkat 1 poin, kemungkinan melarikan diri Xia Ruofei akan meningkat 1 poin. Di sini, Xia Ruofei juga mendapat banyak informasi tentang Dewa Naga Hitam, Jurang Maut dan Segel Jurang. Dia melihat bahwa roh pedang Xiasan seharusnya akan berhenti menyembuhkan sementara, jadi dia melihat jiwa yang tersisa, Naga Hitam dan akhirnya bertanya, ceritakan lagi tentang itu. Apa kelemahan Naga Hitam yang disegel? Dan apakah ada segel yang ditinggalkan oleh Kaisar yang dapat digunakan untuk berurusan dengan Dewa Naga Hitam? Begitu Naga Hitam Dewa mengetahuinya, menurutmu apa yang paling bermanfaat bagi kita? Setelah Xia Ruofei mengajukan pertanyaan ini, dia hanya menatap jiwa sisa Naga Hitam. Di satu sisi, dia ingin tahu lebih banyak tentang situasi Dewa Naga Hitam dan bersiap untuk yang terburuk. Di sisi lain, dia juga ingin amati jiwa sisa Naga Hitam lagi. Pertanyaan yang diajukan Xia Ruofei barusan sudah cenderung membahayakan Dewa Naga Hitam. Meskipun jiwa yang tersisa dikendalikan oleh jejak jiwa, dia pada dasarnya adalah satu dengan Dewa Naga Hitam. Mereka sebenarnya adalah orang yang sama, dan jiwa yang tersisa setara dengan klon itu hanya tubuh jiwa murni yang dipisahkan secara paksa dari roh primordial. Dalam hal ini, apa yang akan terjadi dengan kinerja jiwa sisa Naga Hitam? Xia Ruofei sebenarnya sangat prihatin. Untungnya, jiwa naga hitam yang tersisa tidak mengecewakan Xia Ruofei. Dia hampir tidak ragu-ragu, dan berkata langsung, Tuan, sejauh yang saya tahu, kekuatan dewa bahkan sedikit lebih baik daripada Kaisar Kingping. Dalam keadaan normal, tuannya untuk sementara yakin. Bukan lawannya, tetapi batasan terbesar dewa adalah segel. Keberadaan segel mencegahnya untuk mengerahkan 1/1000 dari kekuatan puncaknya. Dia hanya bisa mengungkapkan sedikit kekuatan spiritual. Dia bahkan mengikuti latihan tahun ini dan membaginya. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan gumpalan jiwa yang tersisa, jadi tingkat bahayanya secara alami tidak terlalu tinggi. Berbicara tentang ini, jiwa sisa Heilong mengubah topik pembicaraan lagi dan berkata, tapi ini hanya relatif. Bagi tuannya, bahkan seberkas kekuatan spiritual dewa sangat berbahaya. Jadi situasi ideal adalah dewa tidak memilikinya. Jika ada kelainan yang ditemukan, maka kita akan memulai susunan teleportasi secepat mungkin untuk meninggalkan tempat ini. Tetapi jika dewa menemukan kelainan, kemungkinan terbesarnya, dia harus memenjarakan kita dengan kekuatan mentalnya, dan bahkan menariknya dengan paksa, harta ajaib gua sampai ke ujung gua. Jika ini terjadi, tidak banyak yang dapat Anda lakukan, Tuan, dan sangat berbahaya jika Anda ingin mengambil risiko. Xia Ruofei berkata dengan ringan, tidak masalah apa yang Anda katakan. Adapun apakah akan melakukannya dan bagaimana melakukannya, saya memiliki penilaian sendiri. Ya, Tuan, sisa naga hitam berkata dengan cepat dan hormat, benar, Tuan, segel memang dapat membatasi dewa. Jika segel dapat dimanipulasi, bahkan dapat melukai atau bahkan membunuh dewa secara langsung, tetapi levelnya segel ini sangat tinggi. Tinggi, belum lagi sangat rumit, dan orang biasa tidak dapat memahami metode operasi sama sekali, dan yang lebih penting, kontrol segel membutuhkan kekuatan tinggi. Sejauh yang saya tahu, Kaisar Kingping secara pribadi mengontrol dan memeliharanya setiap saat. Bahkan bawahan dengan kekuatan besar belum mengoperasikan segelnya, jadi sangat mungkin segel itu membutuhkan kekuatan Kaisar untuk dimanipulasi. Jadi, kita tidak bisa menggunakan segel, kata Xia Ruofei sedikit kecewa. Itu tidak cukup. Jiwa sisa Heilong mengubah topik pembicaraan dan berkata, segel dalam keadaan normal memang tidak mungkin untuk dikendalikan,
Tetapi segel ini telah melewati bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dewa telah mencoba untuk memecahkan segel tanpa gangguan, jadi ada beberapa lepas. Dan jika tuannya menggunakan celah segel yang longgar untuk mencoba menginduksi energi segel, masih mungkin untuk melawan dewa. Oh, Xia Ruofei bertanya dengan alis yang sama, ceritakan padaku tentang itu. Ya, Tuan, sisa naga hitam berkata dengan hormat, salah satu alasan penting mengapa upaya dewa selama puluhan ribu tahun terakhir sulit untuk merusak akar segel adalah jika segel itu sendiri diserang, sangat mungkin bahwa kekuatan serangan balik dirangsang, dan target kekuatan serangan balik adalah dewa naga hitam di segel. Karena itu, dewa tidak bisa melepaskan tangan dan kakinya sama sekali, dan dia hanya bisa coba hati-hati dan cobalah untuk tidak menyentuh mekanisme perlindungan segel sebanyak mungkin jika demikian, segel ini tidak dipertahankan selama puluhan ribu tahun, dan jika dewa ingin menghancurkannya, itu akan rusak tidak peduli apa. Yah, Xia Ruofei berkata sambil berpikir, apa maksudmu, dalam keadaan darurat, kamu dapat mencoba memicu serangan balik segel. Ya, jiwa sisa Heilong benar-benar berusaha keras untuk memberikan ide kepada Xia Ruofei. Tuan, jika segelnya masih utuh, dengan kekuatanmu saat ini, Tuan, saya khawatir bahkan akan sulit untuk menyentuh mekanisme perlindungannya, segel. Tapi sekarang segel sudah terpasang. Sebuah celah kecil dibuka oleh dewa, dan celah ini ada di ujung gua. Jika dewa menemukan sesuatu yang salah, paksa dipenjara dan menelan harta magis tuannya dari gua, dia akhirnya akan pergi ke ujung gua. Dia menggunakan senjata ajaib dengan nafas kaisar, yang terletak di ujung gua. Oleh karena itu, jika tidak ada cara lain, Master dapat mencoba menyerang celah itu, segel. Jika mekanisme perlindungan segel dapat dipicu, dewa akan disegel. Serang, setidaknya dalam waktu singkat, dia tidak punya waktu untuk menjaga tuannya, dan kita bisa mengambil kesempatan itu, untuk melarikan diri. Setelah mendengarkan kata-kata sisa jiwa naga hitam, Xia Ruofei sedikit bersemangat, dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Dia berkata, metode ini bagus. Apakah Anda tahu lokasi spesifik dari celah segel? Bagaimana cara menyerang yang paling mungkin memicu mekanisme perlindungan diri segel? Sisa jiwa naga hitam segera menggunakan kekuatan mental untuk mensimulasikan peta, menandainya pada posisi tertentu di ujung gua, dan berkata, itu kira-kira di sini, dan anak muda itu lolos dari segel dari posisi ini, spesifik akurat. Lokasi masih perlu ditemukan oleh Master ketika Anda berada di sana. Adapun cara menyerang, yang kecil ini tidak terlalu jelas, tetapi diperkirakan Master akan mengeluarkan serangan terkuat. Apakah itu adalah serangan spiritual atau serangan dengan vitalitas? Selama kekuatan penghancur ketika mencapai tingkat tertentu, segel akan bereaksi. Apakah segel akan merasakan arah serangan dan menyerang kita secara langsung? Tanya Xia Ruofei. Ini, sisa naga hitam berkata, dewa itu diserang oleh kekuatan serangan balik beberapa kali, tetapi dia mencoba menyerang segel di dalam segel, dan secara tidak sengaja memicu mekanisme perlindungan segel. Adapun menyerang segel dari di luar, ini benar-benar tidak ada. Mencoba, Tuan, atau pikirkan cara lain. Jiwa sisa naga hitam tidak yakin, lagi pula, dia belum mencobanya, jadi dia juga khawatir jika segel benar-benar melepaskan kekuatan serangan balik langsung di luar segel, maka Xia Ruofei pasti tidak akan tahan. Xia Ruofei tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada cara lain untuk melihatnya sekarang. Saya menilai bahwa itu lebih mungkin untuk secara langsung menyerang dewa naga hitam di dalam segel. Setidaknya jika saya merancang segel, itu pasti akan diatur seperti ini karena apakah itu serangan eksternal atau serangan internal, tujuannya pasti sama, yaitu untuk membuka segel dan menyelamatkan orang-orang di dalam segel, jadi pasti tidak salah untuk menyerang bagian dalam segel. Tentu saja, ini hanya penilaian saya, dan saya tidak tahu situasi spesifiknya. Jelas, tetapi kami berada di lingkungan yang berbahaya, tidak mungkin untuk tidak mengambil risiko. Dalam hal ini, saya berpikir perlu untuk mengambil beberapa risiko. Xia Ruofei berhenti dan melanjutkan, dan ini hanya cara alternatif kita. Mungkin jika kita beruntung, kita akan lolos dari mata Dewa Heilong tanpa menyadarinya, maka cara alternatif ini sama sekali tidak ada gunanya. Oke, Tuan harus hati-hati, kata sisa jiwa naga hitam itu. Xia Ruofei mengangguk dan bertanya, apakah Anda memiliki informasi lain yang menurut Anda berharga? Tentang Dewa Naga Hitam, jiwa sisa Heilong jatuh ke dalam kontemplasi. Dalam pertukaran tadi,
dia hampir mengatakan semua yang dia tahu, jadi dia juga mencari-cari di perutnya, bertanya-tanya apakah dia melewatkan sesuatu. Setelah beberapa saat, sisa naga hitam mengangkat kepalanya dan berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan, ada satu hal lagi." Sedikit yang ingat bahwa dewa menyembunyikan harta ajaib. Apa? Xia Ruofei berkata dengan alis yang sama, sangat terkejut. Heilong tertangkap secara tidak sengaja, dan benda-benda di tubuhnya sudah menjadi rampasan Kaisar Qingping. Mereka pasti akan digeledah dan dibersihkan, kan? Bagaimana mungkin disembunyikan olehnya? Keluarga Heilong memiliki beberapa metode khusus. Jiwa sisa Heilong berkata, dan dewa juga bersiap sebelumnya. Dalam harta sihir penyimpanannya yang biasa digunakan, dia juga menyimpan banyak kekayaan, termasuk berbagai spar, senjata sihir, ramuan, del. Tunggu, ada juga beberapa harta sihir yang sering dia gunakan, jadi setelah Kaisar Qingping mencari senjata sihir penyimpanan ini, dia mungkin tidak menyangka bahwa dewa juga menyembunyikan senjata sihir penyimpanan, dan sebagian besar kekayaannya sebenarnya ditempatkan di sana penyimpanan. Di antara harta sihir, saya mendengar bahwa naga sangat menyukai uang, dan tampaknya memang demikian. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, mengapa Anda memberitahu saya hal-hal ini? Bahkan jika Dewa Naga Hitam menyembunyikan harta sihir penyimpanan, saya tidak bisa mendapatkannya. Petik 2. Jiwa sisa naga hitam berkata dengan nada serius, Tuan kemungkinan besar akan mendapatkannya. Harta magis dewa ini tidak dibawa bersamanya, jadi tidak ada di dalam segel. Dalam pertempuran tahun itu, dewa merasa bahwa dia mungkin kehilangan tangannya dan ditangkap. Dalam pertempuran, dia menggunakan napas panik untuk menutupi, mengubur harta sihir, dan juga mengatur formasi tersembunyi yang disiapkan sebelumnya. Kemudian dia bertarung dan berjalan menjauh dari daerah itu, dan setelah dia akhirnya ditangkap, harta ajaib penyimpanan ini yang disembunyikan sebelumnya juga telah dilestarikan. Jadi, harta sihir penyimpanan ini disembunyikan di medan perang tahun ini. Xia Ruofei berkata dengan mata cerah, kamu tentu ingat lokasi medan perang, kan? Jiwa sisa dari naga hitam pada awalnya adalah untaian kecil dari tubuh primordial yang dipisahkan dari roh primordial naga hitam. Dia benar-benar jelas tentang ingatan naga hitam sebelumnya, jadi dia secara alami tahu di mana medan perang itu. Benar saja, jiwa sisa naga hitam itu mengangguk dan berkata, ya. Tuan, jika kita bisa melarikan diri dari tempat ini, si kecil percaya diri untuk menemukan harta ajaib yang disembunyikan oleh dewa. Ayo, ada tujuan membiarkan si kecil menemukan harta karun ajaib untuk penyimpanan. Dengan banyak kekayaan dan sumber daya dalam harta karun ajaib, si kecil dapat tumbuh dengan cepat, sehingga dapat kembali untuk menyelamatkan dewa. Itulah rencananya saat itu. Sayang sekali Qingping setelah dunia jatuh, lingkungan di luar sangat buruk, dan yang kecil adalah tubuh primordial murni, jadi dia tidak bisa menjamin keselamatannya sendiri sama sekali. Jadi yang kecil hanya bisa sementara waktu melepaskan ide untuk menemukan sihir, senjata untuk penyimpanan, dan berkonsentrasi untuk bersaing dengan roh pedang untuk kontrol epi. Dimengerti? Jadi kamu masih harus melarikan diri dari jurang ini dulu. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ya, saya tidak tahu apakah berita ini akan membantu tuannya ketika dia bertemu dengan dewa. Jiwa sisa Heilong berkata, selebihnya, saya tidak dapat mengingat. Terlalu banyak untuk saat ini, saya akan melaporkan kepada Anda sesegera mungkin. Oke, Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Xia Ruofei mengangguk dan berkata. Kemudian, Xia Ruofei mengambil beberapa helai esensi giok jiwa dan menembus ke dalam tubuh jiwa sisa naga hitam. Jiwa naga hitam yang tersisa sangat bersemangat sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia berlutut dan berkata, terima kasih Tuan atas hadiahmu. Terima kasih Tuan atas hadiahmu. Bangun, Xia Ruofei berkata dengan ringan, Siasan akan meninggalkan bea cukai, ayo pergi ke gua ini. Anda berada di sisi staf saya, dan saya akan memberitahu Anda situasi di luar tepat waktu. Oke, Tuan, sisa naga hitam mengangguk dan berkata sambil dengan rakus menyerap nafas dari esensi giok jiwa. Pada saat ini, epi tempat Siasan duduk sedikit bergetar, dan kemudian terbang keluar dari susunan waktu. Tuan muda, bawahan ini berpikir bahwa dia dalam kondisi sangat baik sekarang, dan dia bisa keluar. Epi itu tergantung di udara, dan gagangnya sedikit bergetar ke arah Xia Ruofei, seolah-olah dia sedang membungkuk ke Xia Ruofei. Dengan kontrol gerakan halus semacam ini saja, sulit bagi Siasan untuk melakukannya sebelum menyerap aura giok jiwa,
sepertinya dia menggunakan bendera susunan waktu untuk menyerap aura giok jiwa kali ini, dan efeknya harus sangat baik. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ayo pergi. Kami akan tetap berhubungan kapan saja. Jika ada keadaan darurat, Anda harus mengikuti instruksi saya tanpa ragu-ragu, mengerti? Tuan muda, roh pedang Xiasan berkata dengan hormat, kalau begitu bawahan akan keluar. Hati-hati, Xia Ruofei menggertakkan giginya dan berkata, jika kamu tidak bisa melakukan apa-apa, jangan ragu dan sembunyi di ruang secara langsung. Aku akan menarikmu ketika saatnya tiba. Mungkin aku tidak akan melakukannya, bisa mengeluarkan suara dalam keadaan darurat, jadi ketika kamu merasakan kekuatan tarik harta karun ajaib di dalam gua, sama sekali tidak menolak, mengerti? Dimengerti, jawab Xiasan. Pergi. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, pedang berat itu lepas landas perlahan, bergerak menuju Xia Ruofei, dan menyapa Xia Ruofei. Kemudian Xia Ruofei memikirkannya, Epi menghilang di ruang peta spiritual, dan saat berikutnya muncul di dekat pintu masuk gua jurang. Xia Ruofei selalu menyelidiki situasi di luar ruang peta spiritual, dan meskipun jiwa sisa naga hitam telah dilindungi dari dunia luar, dia tidak berani bersantai sama sekali, berdiri di sisi Xia Ruofei, siap untuk melakukan tugasnya sebagai petugas staf setiap saat. Setelah pedang berat meninggalkan ruang peta spiritual, Xiasan, roh pedang, segera merasakan bahwa ada kekuatan spiritual yang kuat datang ke arahnya. Kemudian, sebuah suara yang luar biasa memasuki pikiran Xiasan, bagaimana? Apakah semuanya berjalan dengan baik? Pada saat ini, Xia Ruofei hanya memiliki jejak kekuatan mental yang tersisa di dunia luar, dan dengan bantuan Xiasan, itu menembus ke bagian dalam Epi. Jejak kekuatan mental ini hanya dapat dengan cermat mengamati situasi eksternal, jadi bahwa ketika situasi berbahaya terjadi, dapat digunakan lebih awal, membuat keputusan yang cepat. Oleh karena itu, respon spesifiknya tergantung pada Sword Spirit Xiasan sendiri. Tentu saja, Xia Ruofei dan Jianling Xiasan juga telah mendiskusikan beberapa kemungkinan situasi dan solusi. Pada saat ini, Xiasan telah menggunakan teknik rahasia kekuatan spiritual untuk mengubah kekuatan spiritualnya menjadi nafas sisa jiwa naga hitam, yang hampir bisa dikacaukan dengan yang asli. Setelah menerima transmisi kekuatan spiritual dari Dewa Naga Hitam, Xiasan sangat tenang, dan dia menjawab, biksu manusia telah dikendalikan, dan dia dapat mengendalikan harta sihir gua sampai batas tertentu. Jawabannya sesingkat mungkin, hanya untuk mencegah naga hitam menemukan anomali. Xiasan, roh pedang, menjawab sambil memanipulasi Epi untuk menelan gulungan gambar spiritual, membiarkan gulungan gambar roh menempel pada pedang lebar Epi, dan kemudian terbang menuju arah gua. Pada saat yang sama, roh pedang Xiasan juga berkomunikasi secara mental dengan Xia Ruofei, dan memberitahu Xia Ruofei isi percakapan dengan Dewa Heilong. Xia Ruofei sedang duduk di awal dinasti Yuan di ruang peta spiritual, memegang hati sepanjang waktu. Dia berharap bahwa hal-hal mungkin akan lebih merepotkan, tetapi begitu pedang berat itu muncul, Dewa Naga Hitam segera mentransmisikan kekuatan mentalnya, yang masih membuat Xia Ruofei merasa lebih gugup. Jelas, Dewa Heilong sangat prihatin dengan situasi di sini, dan lebih suka membayar harga tertentu, dan selalu mempertahankan keadaan kekuatan spiritual. Dengan cara ini, jelas lebih sulit untuk menyelinap ke stasiun pembudidaya dan menggunakan susunan teleportasi tanpa menyadarinya. Di luar, Epi mengisap gulungan gambar roh dan terbang ke dalam lubang. Suara Dewa Naga Hitam juga dimasukkan ke dalam pedang yang berat, mengapa kamu tidak membunuhnya? Menjaga hidupnya dan menambahkan banyak variabel tanpa alasan. Pedang roh Xiasan sudah siap, jadi dia berkata dengan tenang, roh alat dari harta karun ajaib Dongtian telah mengenali biksu itu sebagai tuannya. Jika dia membunuh biksu itu dengan gegabah, dia tidak akan bisa mengendalikan harta karun ajaib Dongtian. Itu dapat digunakan oleh kami sampai batas tertentu. Petik 2. Ini juga yang dibicarakan sebelumnya oleh Xia Ruofei dan Jianling Xiasan. Jika dikatakan bahwa Xia Ruofei terbunuh, Jianling Xiasan tidak dapat mengendalikan gulungan gambar spiritual. Jika Xia Ruofei datang untuk mentransfernya, tidak dapat dihindari bahwa akan ada kelalaian atau kerja sama sebelum waktunya, lebih mudah dicurigai oleh Dewa Naga Hitam. Dan Xia Ruofei juga mendapat inspirasi dari Xiasan, roh pedang Epi, dan membuat roh artefak dari gulungan gambar spiritual. Roh artefak yang mengenali tuannya secara alami tidak mudah untuk dimanipulasi, terutama jika pemilik roh artefak terbunuh,
pikirkan lagi jika roh alat bekerja sama, pasti akan sulit untuk naik ke langit, jadi pernyataan ini juga sangat masuk akal, mungkin Dewa Naga Hitam tidak akan ragu. Benar saja, setelah mendengarkan Dewa Heilong, nada suaranya sedikit melunak, ternyata ini masalahnya, maka itu adalah cara yang baik untuk menahan para biksu manusia. Tapi, Anda meninggalkan biksu manusia di dalam gua, tidak akan ada yang salah dengan itu. Masalah, saya memasang segel pada pembudidaya manusia, dan pada saat yang sama meninggalkan sebagian dari kekuatan spiritual di senjata ajaib. Jika Anda tidak bekerja sama, Anda hanya akan mati. Kata roh pedang siasan dengan dingin, meniru yang tersisa, jiwa naga hitam. Bagus sekali, Dewa Naga Hitam berkata dengan kagum, kalau begitu kamu bisa mengambil senjata ajaib ini dan berjalan di sepanjang gua. Ini sangat aman di sepanjang jalan. Ketika kamu mencapai batas segel, lakukan apa yang aku lakukan. Mengatakan, tidak masalah. Roh pedang siasan berkata dengan dingin, tapi, setelah ini selesai, aku ingin tubuh daging, dan jika itu bisa pas dengan tubuh daging dari roh primordial ini, kamu pasti bisa melakukannya. Petik 2. Dewa Naga Hitam terdiam, dan setelah waktu yang lama dia berkata dengan dingin, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Kamu dan aku adalah satu tubuh, kamu hanyalah sisa dari jiwaku yang terpotong dari tubuhku, roh primordial. Sekarang apakah Anda berbicara tentang kondisi kepada saya? Apakah Anda tahu bahwa hanya dengan satu pikiran, saya dapat mengubah Anda menjadi abu? Suara pedang roh siasan masih sangat tenang, dia berkata tanpa gelombang, kamu pikir mudah bagiku untuk mati, tetapi apakah kamu masih memiliki kesempatan untuk membuka segel? Jika aku berbalik dan kembali sekarang, kamu mungkin tidak benar-benar dapat meninggalkan saya, kan? Tidak ada Kingping. Kaisar memberi Anda jumlah energi minimum secara teratur. Anda telah mendukungnya selama puluhan ribu tahun. Berapa lama Anda bisa menanggungnya? Saya telah tidur lama sekali dalam puluhan ribu tahun ini. Tapi tunggu di luar gua perlahan. Setelah roh primordial Anda mati, saya akan masuk lagi dan langsung mengumpulkan tubuh abadi Anda. Anda juga mengatakan bahwa Anda dan saya adalah satu, dan tubuh fisik Anda jelas yang paling cocok untuk roh primordial saya. Bagaimanapun, saya mengendalikan pembudidaya manusia itu, dan saya mengendalikan senjata ajaib ini dengan nafas Kaisar Kingping, dan kemudian saya akan membuka segel dari luar ke dalam, itu akan jauh lebih mudah. Kata-kata ini juga merupakan strategi yang telah dibahas Xia Ruofei dan pedang roh siasan, dan tentu saja itu juga didasarkan pada informasi yang telah mereka pelajari tentang Dewa Heilong dari jiwa sisa naga hitam, dan strategi telah diputuskan setelah analisis terus-menerus, dan diskusi. Bahkan sisa naga hitam sendiri berpartisipasi dalam diskusi, dia berpikir bahwa meskipun strategi ini sedikit berisiko, dan jika Anda berbicara terlalu banyak, Anda akan kehilangan kesempatan untuk mengungkapkan kekurangan, tetapi secara keseluruhan, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Selain itu, Dewa Naga Hitam harus bersemangat saat ini, dan apa yang dikatakan roh pedang siasan tidak mungkin dipahami oleh orang luar, jadi tidak mungkin dia akan meragukan siasan saat ini. Keuntungannya adalah Dewa Naga Hitam akan lebih mempercayai roh pedang siasan, jiwa sisa naga hitam yang disamarkan. Jiwa sisa itu sendiri telah terpisah selama puluhan ribu tahun, dan kesadaran diri hampir pasti akan terjadi. Tidak mungkin bagi naga hitam untuk tidak ragu. Jika jiwa sisa naga hitam telah mengembangkan kesadaran diri, mengapa dia harus mengambil risiko menjadi naga hitam? Dewa melakukan banyak hal, bukankah baik untuk hidup dengan baik sendiri? Tidak ada makan siang gratis di dunia, jadi pedang roh siasan mengajukan permintaan ini, tetapi itu akan membuat spekulasi Dewa Heilong menjadi kenyataan, itu akan lebih praktis baginya, dan tentu saja dia akan melonggarkan kewaspadaannya. Benar saja, setelah terdiam beberapa saat, Dewa Heilong menghela nafas, hal yang saya khawatirkan masih terjadi. Anda telah berada di luar selama bertahun-tahun, dan Anda memang telah mengembangkan kesadaran Anda sendiri. Namun, roh primordial Anda dan saya memiliki asal yang sama dan ingin menemukan tubuh yang cocok untuk Anda sangat sulit. Pedang roh siasan menghela nafas lega, dan dia menjawab dengan ringan, kamu hanya perlu mengorbankan sedikit dari tubuhmu sendiri, dan kamu dapat memperbaiki tubuh yang dapat digunakan olehku. Jangan coba-coba membodohiku, masalah ini, jangan lupa saya juga tahu apa yang Anda ketahui. Menghabiskan sebagian tubuh fisik Anda dapat ditukar dengan kesempatan untuk melarikan diri dari segel.
Tubuh fisik Anda masih dapat dikembalikan ke keadaan semula setelah menghabiskan beberapa sumber daya alam dan beberapa waktu. Langit tinggi dan laut luas dan bebas, dan transaksi ini cukup bagus. Pedang roh Siasan berhenti sejenak, lalu berkata, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu dengan tergesa-gesa terakhir kali, dunia luar telah berubah sekarang, dunia spiritual telah runtuh, dunia Kingping telah jatuh, dan para biarawan sekarang sebagian besar tinggal di bagian dunia spiritual. Di antara fragmen besar, mereka menyebutnya Lingsu. Pusat kekuatan Lingsu dihormati oleh para biksu yang kuat, dan pusat kekuatan tingkat kaisar hampir menghilang, baik binasa dalam bencana tahun, atau mereka memulihkan diri dan memulihkan diri. Dengan kultivasi Anda pasti akan dapat melintasi Lingsu setelah Anda keluar. Petik 2. Suara pedang roh Siasan penuh dengan delusi, satu sisi adalah jurang gelap di bawah tanah, hari-hari pemenjaraan hari demi hari, bagi dewa, godaan semacam ini luar biasa hebat. Dewa Naga Hitam berpikir sejenak, dan kemudian berkata, ya, saya setuju dengan syarat Anda. Pedang roh Siasan mendengus pelan dan berkata, aku ingin melihat manfaatnya dulu, kamu harus memperbaiki tubuh itu sekarang. Tidak mungkin, Dewa Heilong mendengus dingin, kamu tidak perlu membuat 1 inci pun. Bahkan jika ada senjata ajaib dengan nafas yang damai, itu akan membutuhkan banyak kekuatan bagiku untuk memecahkan segelnya, dan ada bahkan banyak bahaya. Bagaimana saya bisa memutilasi tubuh saya sendiri dan menghabiskan esensi darah saya untuk memurnikan tubuh Anda pada saat seperti itu? Kekuatan saya tidak dapat dilemahkan oleh 1 poin pun, dan masalah ini tidak dapat dinegosiasikan. Pedang roh Siasan berkata, jika itu masalahnya, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Jika tidak ada manfaat sama sekali, terlalu indah untuk hanya ingin aku membantu dengan kata-kata kosong. Selain itu, ketika segel rusak, sudah waktunya untuk aku mati. Kamu pasti akan melahap sisa jiwa ini saat itu, kan? Aku telah melakukan begitu banyak, dan aku berakhir seperti ini pada akhirnya, mengapa aku menderita? Bahkan jika aku berbalik sekarang pergi saja, paling banyak di sana tidak ada tubuh fisik yang cocok, maka saya akan hidup dalam pedang yang berat ini, itu lebih baik daripada mati. Kamu, Dewa Heilong tidak menyangka bahwa jiwa sisa yang telah dia bagikan begitu tegas sekarang sehingga dia tidak melihat kelinci dan tidak menyebarkan elang sama sekali. Dia kesal pada saat yang sama, dan mau tidak mau dia merasa sedikit rumit. Alasan mengapa roh pedang Siasan dan Xia Ruofei membahas rutinitas seperti itu adalah untuk mencoba melihat apakah metode ini dapat melemahkan kekuatan naga hitam. Tidak ada ruginya, itu milik 1 tembakan dengan jujube dan tanpa jujube. Sekarang tampaknya Dewa Naga Hitam memang sangat memperhatikan kekuatannya sendiri pada tahap ini. Saya pikir dia tidak boleh berbohong, dan jika dia ingin membuka segel, saya khawatir tidak akan ada kehilangan kekuatan, jika tidak ada kemungkinan gagal. Tapi sekarang inisiatif ada di pihak Sword Spirit Siasan, jadi dia tidak terburu-buru untuk berbicara, bagaimanapun, Dewa Heilong yang khawatir, bukan dia. Setelah beberapa saat, Dewa Naga Hitam berkata, biarkan saya membagi tubuh sekarang dan menghabiskan esensi darah saya untuk memurnikan tubuh untuk Anda. Ini tidak mungkin, dan bahkan jika itu disempurnakan, saya tidak dapat memberikannya kepada Anda, kamu masih harus menunggu sampai segelnya rusak. Jadi, jika kamu mau, kita bisa mengubah rencananya. Aku bisa menggunakan Yuan Shenku untuk bersumpah pada iblis batinia, selama kamu bekerja sama denganku untuk memecahkan segelnya. Saya berjanji untuk memberi Anda sebuah itu cocok dengan tubuh fisik Anda, dan itu tidak akan pernah merugikan Anda sedikit pun. Kemudian semua orang akan berpisah, dan mereka tidak akan ada hubungannya satu sama lain mulai sekarang, bagaimana? Roh pedang Siasan terdiam setelah mendengarnya. Bahkan, dia melaporkan kepada Xia Ruofei tentang negosiasinya dengan Dewa Naga Hitam. Ini agak seperti interpretasi simultan. Xia Ruofei tidak berani dengan mudah mengungkapkan kekuatan spiritual dari ruang peta spiritual, dan bahkan sinar kekuatan spiritual di epi ini tidak berani melepaskannya begitu saja, karena sekarang kekuatan spiritual orang hitam Dewa Naga pasti terkunci di sisi epi, dan jika ada sedikit perubahan, kemungkinan besar pihak lain akan menemukannya. Sehingga isi pertukaran antara roh pedang Siasan dan Dewa Heilong perlu diulang oleh Siasan kepada Xia Ruofei. Untungnya, semua orang berkomunikasi dengan kekuatan spiritual, yang tidak lebih dari gangguan dan penggunaan ganda, dan tidak ada kesulitan untuk pedang roh Siasan. Setelah Xia Ruofei mendengarkan menceritakan kembali Siasan,
dia merenung sejenak dan berkata, berjanjilah padanya. Mendorongnya terlalu jauh akan menjadi kontraproduktif. Oke, nak, kata roh pedang Siasan. Kemudian, roh pedang Siasan mengirimkan transmisi suara kepada Dewa Heilong dan berkata, oke. Saya setuju, Anda bersumpah sekarang. Dewa Heilong juga sangat lugas. Ini adalah kondisi paling tulus yang bisa dia pikirkan selain memurnikan tubuh langsung di tempat. Untuk membuka segel, dia tidak terlibat dalam konspirasi apapun di sumpah, dan dia hanya menggunakannya. Roh primordialnya sendiri bersumpah pada iblis batinia, dan isinya persis sama dengan kondisi yang baru saja dia tawarkan, dan tidak ada retorika di dalamnya. Namun, sumpah ini tidak dapat melindungi roh pedang Siasan, karena objek dari sumpah naga hitam adalah jiwa sisa naga hitam. Jika Dewa Naga Hitam meninggalkan segel dan menemukan bahwa sisa jiwa naga hitam yang telah berkomunikasi dengannya adalah palsu, dia pasti akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu, karena dia tidak secara langsung menyerang sisa jiwa naga hitam, itu tidak melanggar sumpahnya. Tentu saja, Siasan, roh pedang, tidak benar-benar menginginkan jiwa naga hitam yang tersisa untuk menyediakan tubuh. Faktanya, menurut rencana Xia Ruofei, segel tidak boleh benar-benar dibuka, jadi kondisi selanjutnya secara alami pembicaraan kosong. Dewa Naga Hitam bersumpah seperti yang dijanjikan, lalu mendengus dingin dan berkata, sekarang kamu bisa melanjutkan, jangan khawatir, kamu juga dibagi oleh roh primordialku, dan aku tidak akan menyakitimu. Kuharap begitu, kalau tidak, aku lebih suka membunuh pembudidaya manusia itu secara langsung, dan roh alat pasti tidak akan digunakan olehmu. Roh pedang Siasan berkata dengan dingin. Ini setara dengan asuransi ganda, di satu sisi, karena kendala sumpah, Dewa Naga Hitam tidak boleh gegabah mengambil tindakan terhadap Siasan sampai dia mengetahui bahwa sisa jiwa naga hitam itu dipalsukan oleh roh pedang Siasan. Di sisi lain, gulungan gambar roh juga jika Siasan mengaku mengendalikan hidup dan mati pemilik gulungan gambar spiritual, dia secara alami tidak berani bertindak gegabah. Epi menghisap gulungan gambar roh dan perlahan terbang menuju gua. Selama periode itu, ada beberapa garpu, tetapi itu bukan garpu yang ditarik oleh sisa naga hitam ke stasiun biksu manusia dan susunan teleportasi, sehingga Epi tidak berhenti, dan terus terbang ke depan dengan kecepatan yang relatif konstan. Faktanya, karena aturan larangan udara, kecepatan terbang Epi juga sangat lambat. Biksu manusia sama sekali tidak dapat terbang di sini, dan kecepatan senjata sihir seperti pedang terbang juga akan diseret dengan sangat lambat, dan gaya angkat sangat kecil, tidak dapat mendukung terbang biksu Yujian sama sekali. Hal yang sama berlaku untuk senjata sihir terbang seperti Obsidian Flying Boat. Dalam hal ini, jika Dewa Naga Hitam tiba-tiba menggunakan kekuatan mentalnya untuk memenjarakan Epi atau mengambil gulungan gambar, roh pedang Siasan pasti tidak akan punya waktu untuk melarikan diri. Xia Ruofei dan Jianling Siasan sedikit gugup, tetapi Epi masih terbang dengan sangat lancar. Setelah beberapa saat, garpu lain muncul di depan, melihat topografi di sebelahnya, Jianling Siasan tahu bahwa garpu di kanan depan adalah jalan menuju formasi teleportasi. Dia mentransmisikan suaranya dan berkata, Tuan Muda, kami akan segera mencapai persimpangan jalan menuju susunan teleportasi. Anda harus membuat keputusan tentang pilihan kami selanjutnya. Banyak hal berubah dengan cepat, jadi tidak mungkin bagi Xia Ruofei dan Jianling Siasan untuk mendiskusikan semua detail terlebih dahulu, dan banyak hal yang perlu disesuaikan. Misalnya, Dewa Heilong menatap begitu erat, yang agak di luar dugaan Xia Ruofei dan Jianling Siasan. Menurut deskripsi jiwa sisa naga hitam, dibutuhkan sekitar 50 meter untuk mencapai susunan teleportasi dari garpu, dan Xia Ruofei masih perlu menggunakan kekuatan mental untuk memulai susunan teleportasi. Bahkan jika Xia Ruofei bergerak lebih cepat, itu akan mengambil beberapa detik juga diperlukan. Jika Dewa Heilong tidak memantau situasi di sini secara real-time, mungkin masih ada kesempatan untuk memanfaatkannya, yang jelas tidak pantas sekarang. Siasan, roh pedang di sini, berpura-pura menjadi sisa naga hitam dan menawar dengan dewa. Bahkan, itu meringankan penjaga Dewa Naga Hitam sampai batas tertentu. Tetapi jika pedang berat itu tiba-tiba berubah menjadi garpu, Dewa Naga Hitam pasti akan disiagakan secara tiba-tiba. Efek dari kekuatan mentalnya sendiri sangat cepat, dan dia hampir bisa mengabaikan jarak. Xia Ruofei jelas tidak bisa mendapatkan waktu untuk mengaktifkan susunan teleportasi dalam beberapa detik. Oleh karena itu, antara cahaya dan batu, Xia Ruofei segera membuat keputusan.
Dia berkata, Xia-san, sesuai dengan rencana kedua, pergi langsung ke ujung gua, tetapi kamu harus memperhatikan mengendalikan kecepatan. Roh pedang Xia-san menjawab dengan tenang, dimengerti. Sang Epi dengan kuat menggenggam gulungan gambar spiritual dan terbang menuju kedalaman gua. Ketika melewati pertigaan, kecepatan Epi tidak berubah sedikit pun, dan tidak ada niat untuk berhenti atau tiba-tiba berbelok. Di bawah pengaruh formasi udara terlarang, kecepatan terbang Epi tidak cepat, dan setelah melewati garpu dalam formasi teleportasi, hampir tidak ada garpu lain di gua, dan hanya satu jalan yang lurus ke ujung, jadi Dewa Heilong adalah saat kewaspadaan harus dikurangi banyak. Sinar kekuatan mental yang dimiliki Xia Ruofei di Epi dapat langsung berkomunikasi dengan interior ruang peta spiritual dan menjadi jembatan bagi Xia Ruofei untuk berkomunikasi dengan roh pedang Xia-san. Xia Ruofei terus mengirimkan suara ke roh pedang Xia-san, hati-hati di sepanjang jalan, meskipun Dewa Heilong telah bersumpah, tidak dapat dikesampingkan bahwa dia telah melihat bahwa Anda adalah palsu, jika demikian, dia akan mengambil tindakan terhadapmu. Ini benar-benar tidak dibatasi oleh sumpah. Tuan muda, bawahan ini mengerti. Jawab roh pedang Xia-san. Selain itu, kamu harus menekan kecepatan. Xia Ruofei berkata, rentang celah segel yang ditarik oleh sisa jiwa naga hitam tidak terlalu besar, kamu harus terlebih dahulu menemukan cara untuk menemukan lokasi spesifik. Tentu saja, jika Dewa Naga Hitam ingin membuka segelnya, kemungkinan besar itu dimulai dari celah itu, jadi mungkin kita tidak perlu mencarinya. Oke, nak. Roh pedang Xia-san menjawab, setelah menemukan segel retak, apa yang harus saya lakukan? Kami masih harus beradaptasi, dan kami harus melakukan segala kemungkinan untuk mengalihkan perhatian Dewa Naga Hitam. Xia Ruofei berkata, selain itu, tujuan utama kami adalah menggunakan semua kekuatan kami untuk menyerang retakan di segel, bertaruh bahwa serangan balik dari segel ini akan selalu menuju segel. Dirilis secara internal, setelah naga hitam terluka, dia pasti memiliki waktu yang singkat untuk mengabaikan kita. Yang harus kita lakukan adalah berlari ke arah susunan teleportasi dengan kecepatan penuh, dan jika itu berjalan dengan baik, kita bisa melarikan diri. Dimengerti. Jianling Xia-san menjawab dengan tenang. Xia Ruofei melanjutkan, jadi sekarang ada pertanyaan yang sangat kritis, bagaimana mengontrol kekuatan menyerang celah segel? Xia-san, jika Anda menyerang dengan seluruh kekuatan Anda sekarang, berapa persen kekuatan Anda yang dapat Anda capai pada periode puncak? Tentang pembudidaya seperti apa? Pedang roh Xia-san berkata dengan sedikit malu, Tuan muda, meskipun esensi giok jiwa memiliki efek besar dalam memulihkan roh primordial, tetapi karena waktunya relatif singkat, bawahannya belum pulih banyak. Setengah dari kekuatan di puncak periode tidak cukup. Menurut kekuatan kultivator, itu mungkin setara dengan tahap akhir dari roh primordial. Bukankah seharusnya kekuatan periode keluar dari tubuh? Petik 2. Itu seharusnya aman. Xia Ruofei berkata, bahkan setelah jangka waktu yang lama, segel yang diatur oleh Kaisar tidak akan mampu menahan serangan biksu roh primordial yang terlambat. Jika segel itu sangat rapuh, itu tidak akan mampu menahannya sama sekali. Bahkan mungkin menjebak Dewa Naga Hitam di dalam. Alasan mengapa Xia Ruofei menanyakan hal ini secara alami karena dia khawatir kekuatan serangan roh pedang Xia-san terlalu kuat, dan akibatnya, segelnya langsung rusak. Awalnya, saya hanya ingin menggunakan kekuatan serangan balik segel, tetapi ternyata itu palsu, dan malah membantu Dewa Naga Hitam. Jika Anda melepaskan gelombang besar seperti Dewa Heilong, itu benar-benar akan menembak diri Anda sendiri. Jika kekuatan Yuanshen terlambat, seharusnya tidak seperti ini. Xia Ruofei sedikit khawatir, dia berkata, saya tidak tahu apakah kekuatan serangan semacam ini dapat merangsang serangan balik segel. Pemahaman jiwa sisa naga hitam tentang segel juga berasal dari ingatan Dewa Naga Hitam, jadi dia tidak tahu apakah kekuatan serangan balik sebanding dengan kekuatan serangan, atau ada ambang batas, dan kekuatan serangan mencapai batas tertentu, ambang batas, dan serangan balik akan dipicu, kekuatan, ukuran kekuatannya cukup untuk menyebabkan banyak kerusakan pada Dewa Naga Hitam. Jika itu yang terakhir, itu cukup untuk merangsang kekuatan serangan balik, dan jika kekuatan serangan balik sebanding dengan kekuatan serangan, jelas bahwa kekuatan serangan tahap roh primordial lemah, dan kekuatan serangan balik itu dirangsang sulit untuk menyerang Naga Hitam, Dewa memberikan kerusakan. Pedang roh Xia-san berkata, Tuan muda, pada kenyataannya, bawahan saya juga mengetahui teknik rahasia yang dapat membakar kekuatan untuk waktu yang singkat. Menurut kekuatan bawahan saat ini,
mereka harus dapat meledakkan kekuatan mereka di tengah, atau bahkan tahap akhir dari out of body, jadi mereka harus relatif percaya diri. Petik 2. Ini pasti sangat merugikan dirimu sendiri. Xia Ruofei berkata, kita tidak bisa menggunakan metode ini kecuali itu adalah pilihan terakhir. Ayo maju selangkah. Berhati-hatilah dan laporkan apapun tepat waktu. Oke, nak, kata roh pedang Xiasan. Keduanya berkomunikasi secara langsung menggunakan kekuatan spiritual, sehingga kecepatannya secara alami sangat cepat. Ketika keduanya berkomunikasi, Epi masih membawa gulungan gambar spiritual dan terbang di dalam gua tanpa terburu-buru. Di ruang peta spiritual, Xia Ruofei dengan hati-hati bertanya pada jiwa naga hitam yang tersisa, dan ingin mendapatkan lebih banyak informasi tentang kekuatan serangan balik segel. Namun, jiwa naga hitam yang tersisa memang memiliki pengetahuan yang terbatas. Lagi pula, ketika Dewa Naga Hitam diserang oleh kekuatan serangan balik, ia tidak pernah menggunakan kekuatan sekecil itu untuk menyentuh segel secara tidak sengaja, jadi apakah kekuatan serangan roh primordial dapat memicu kekuatan serangan balik? Berapa banyak serangan balik yang dipicu, dan jiwa naga hitam yang tersisa tidak diketahui. Xia Ruofei juga sangat tidak berdaya, banyak hal tidak dapat sepenuhnya di bawah kendalinya, dan sekarang situasi ini dapat dikatakan mengejutkan selangkah demi selangkah. Jika Anda tidak memperhatikan tempat halus apapun, kemungkinan tidak dapat diubah. Yang paling penting adalah banyak hal yang membutuhkan pedang roh Xiasan untuk beradaptasi dan membuat keputusan yang menentukan, dan Xia Ruofei sendiri tidak banyak membantu. Di dalam gua, meskipun Epi yang dikendalikan oleh pedang roh Xiasan tidak terburu-buru, ia masih perlahan mendekati ujung gua. Titik terang seukuran mulut mangkuk sudah bisa dilihat di depan, dan itu jelas merupakan ujung gua. Suara Dewa Naga Hitam juga ditransmisikan melalui kekuatan mental. Kamu pertama-tama biarkan harta ajaib gua untuk menahan semua nafas. Jangan tunjukkan nafas Kingping dengan mudah. Tunggu tempatnya, aku akan mengajar kamu bagaimana melakukannya. Dimengerti, Jianling Xiasan berkata ringan. Permintaan Dewa Heilong juga sejalan dengan niat Xia Ruofei. Saat ujung gua semakin dekat, dia juga khawatir napas Kaisar Kingping yang datang dengan gulungan gambar roh akan membantu dewa-dewa. Naga Hitam, Xia Ruofei segera mengendalikan gulungan gambar spiritual, dan dengan erat menahan napasnya sendiri. Dewa Naga Hitam secara alami dapat merasakan perubahan nafas dari gulungan gambar roh, sehingga kewaspadaan, jiwa sisa Naga Hitam, semakin berkurang. Bagaimanapun, sekarang, jiwa sisa Naga Hitam, memiliki kesepakatan dengannya, yang setara dengan menggambar kue besar di depannya dan menunggu, dan dia tidak takut bahwa, jiwa sisa Naga Hitam, tidak akan bekerja keras. Selain itu, senjata ajaib gua benar-benar menahan napas, menunjukkan bahwa jiwa sisa naga hitam memang dapat mengendalikan senjata ajaib ini, dan itu juga sejalan dengan situasi yang disebutkan di atas. Titik cahaya di kejauhan semakin membesar, dan setelah beberapa saat, Epi yang dikendalikan oleh roh pedang Xiasan telah sampai di ujung gua. Tirai cahaya hijau yang terlihat dengan mata telanjang benar-benar menghalangi pintu masuk lubang, dan apa yang ada di balik tirai cahaya tidak dapat dilihat sama sekali. Adapun kekuatan spiritual, secara alami bahkan lebih mustahil untuk melewati cahaya tirai. Tirai cahaya jelas merupakan segel yang telah diatur bersama oleh para kaisar. Kekuatan spiritual Dewa Naga Hitam dapat terungkap, semua karena ada retakan halus pada segel, dan Dewa Naga Hitam harus membayar banyak untuk melakukannya. Dewa Naga Hitam berkata melalui transmisi suara, ambil 10 langkah lagi ke sisi kanan, dan datang ke depan dinding membran penyegel. Transmisi suaranya terdengar sedikit gemetar, dan jelas bahwa dia dalam suasana hati yang sangat gelisah sekarang. Monster tua yang telah disegel selama puluhan ribu tahun, sekarang melihat harapan untuk melanggar larangan, kegembiraannya sulit untuk ditahan. Roh pedang Xiasan mengendalikan pedang yang berat dan terus bergerak maju sesuai dengan instruksi dari Dewa Naga Hitam. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam mengamati lingkungan sekitarnya, sambil membandingkan posisi celah segel di lukisan sisa jiwa naga hitam di pikirannya, berharap menemukan celah itu sesegera mungkin, lokasi tertentu. Terus ambil 3 langkah ke kanan. Dewa Heilong terus memerintah. Pada saat ini, pedang roh Xiasan akhirnya menemukan bahwa sebenarnya ada celah pada dinding membran penyegel di depannya. Retakan ini sangat kecil, lebih tipis dari sehelai rambut, dan hampir tidak mungkin ditemukan jika tidak terlalu dekat. Tuan muda, bawahan ini telah menemukan celahnya. Jianling Xiasan berkata dengan penuh semangat, seperti yang Anda katakan,
Dewa Heilong juga ingin membuat keributan tentang celah ini, dan dia mengarahkan bawahannya untuk pergi ke celah itu. Petik 2. Tenang, Xia Ruofei berkata cepat, jangan bertindak gegabah. Bagi kita, mungkin hanya ada satu kesempatan. Sekali kita melewatkannya, itu akan selamanya. Dimengerti, Roh Pedang Siasan berkata, Tuan, sudahkah Anda bertanya pada jiwa naga hitam yang tersisa? Apakah kekuatan serangan mendiang Yuan Shen cukup? Jika kekuatannya tidak cukup, dan serangan balik dari segel tidak dapat dirangsang, pada satu waktu, maka kita akan benar-benar tidak ada kesempatan untuk mencoba kedua. Xia Ruofei tersenyum pahit dan berkata, dia juga tidak tahu. Saya tidak punya pengalaman di bidang ini sebelumnya. Tapi hal semacam ini, Anda hanya bisa melakukan yang terbaik dan mematuhi takdir. Jika itu benar-benar tidak berhasil, kamu harus ingat untuk tidak melawan daya isap senjata ajaib. Aku akan mengirimmu ke dalam harta ajaib gua sesegera mungkin, bahkan jika kamu terjebak di sini, setidaknya kita masih aman saat ini. Pedang Roh Siasan berkata, oke. Tuan muda, kamu telah membuat rencananya dengan jelas, dan kemudian terserah kamu untuk beradaptasi dengan kebutuhanmu sendiri. Xia Ruofei berkata, tetapi jika kamu ingin meluncurkan serangan, kamu harus melapor kepadaku terlebih dahulu. Ketika Roh Pedang Siasan memanipulasi Epi untuk menyerang segel, Xia Ruofei secara alami tidak akan lagi khawatir ditemukan oleh Dewa Naga Hitam, dan dia harus melepaskan kekuatan mentalnya untuk mengamati serangan itu. Setelah kekuatan serangan tidak cukup untuk merangsang kekuatan serangan balik segel, atau kekuatan serangan terlalu lemah, serangan balik hanya cukup untuk menggelitik naga hitam itu sendiri, atau serangan balik tidak dilepaskan ke segel seperti yang mereka nilai sebelumnya, tapi langsung bergegas orang-orang yang menyerang segel datang dari luar segel. Singkatnya, ketika ada berbagai situasi tak terduga, Xia Ruofei tidak akan ragu untuk menghirup Epi ke dalam ruang peta spiritual terlebih dahulu. Pada saat ini, sudah terlambat untuk memikirkan apakah Anda akan terjebak sampai mati, mari selamatkan hidup Anda terlebih dahulu. Karena situasinya berubah dengan cepat, jam berapa yang paling cocok untuk menyerang segel hanya dapat dinilai oleh Roh Pedang Siasan di tempat. Xia Ruofei tidak punya waktu untuk memerintah, kecuali dia berisiko ditemukan oleh Dewa Naga Hitam dan melepaskan kekuatan mentalnya untuk mengamati situasi dengan cermat. Tapi ini terlalu berisiko, Xia Ruofei lebih suka percaya bahwa Roh Pedang Siasan dapat mengatasinya, dan tidak ingin menambahkan variabel. Pedang Roh Siasan berkata, dimengerti. Tuan muda, tunggu saja kabar baik dari bawahanmu. Di ujung gua, Epi yang dikendalikan oleh Sword Spirit Siasan telah datang ke depan dinding membran penyegel, dan di depan Epi ada celah kecil yang setipis rambut dan panjangnya sekitar 1 kaki. Suara Dewa Naga Hitam juga datang tepat waktu, kalau begitu aku akan mulai memecahkan segel, masih banyak pekerjaan persiapan di depan, kamu harus berbicara dengan senjata ajaib surga gua dan bersiaplah kapan saja, waktu. Setelah saya memerintahkan Anda untuk merangsang napas Anda, surga gua senjata ajaib harus segera merangsang sisa napas Kingping menuju celah ini, mengerti? Pedang Roh Siasan berkata dengan dingin, konsepnya sekarang terlalu kabur, bagaimanapun juga, aku tidak bisa mengendalikan senjata ajaib gua seperti lenganku, jadi kamu harus memberiku setidaknya 1 nafas waktu, dan kamu harus hitung jumlahnya di muka, kalau tidak saya akan melakukannya jika Anda tidak bisa bekerja sama, Anda malah akan menyalahkan saya, dan saya tidak akan mengenalinya. Dewa Naga Hitam menelan nafasnya dan berkata, aku tahu. Aku akan menangkapnya dengan baik. Apakah sudah waktunya untuk mengambil nafas? Tidak masalah. Dia ingin membuka segel dan melarikan diri, dan sekarang dia telah mencapai tahap paling kritis, dan titik paling kritis adalah senjata ajaib di gua yang secara tidak langsung dikendalikan oleh jiwa sisa naga hitam. Senjata ajaib adalah kuncinya untuk membuka segel kali ini. Oleh karena itu, meskipun Dewa Naga Hitam sangat marah, dia masih tidak berani menyinggung sisa jiwa naga hitam dengan mudah pada saat seperti itu. Setelah Dewa Heilong selesai berbicara, suara itu menjadi sunyi. Pedang Roh Siasan tidak bertindak gegabah, karena ini mungkin juga ujian oleh Dewa Naga Hitam, jadi dia mengendalikan pedang berat itu untuk melayang di depan celah kecil di dinding membran penyegel dan menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, segel tampaknya mulai bergetar sedikit, dan kecepatan napas di dinding membran juga meningkat pesat. Di dinding membran hijau, pita warna-warni samar-samar muncul.